Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Pok Kawa PGK dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam edisi hari Rabu 25 Mei 2022 dalam rangka berkisah SWAT program Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah kedatangan seorang ustazah penyuluh agama Islam di Kota Pangkal Pinang, yaitu Ustazah Emy Rianti, Sarjana Agama. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah ya. Juga. Alhamdulillah. Baik pemirsa, adapun materi yang akan kita bincang pagi hari ini yaitu seputaran pengembangan potensi ekonomi Majelis Taklim melalui keterampilan rajutan. Jadi pada hari ini Ustazah Emy Rianti ini merupakan penggerak atau pembina Majelis Taklim di Kota Pangkal Pinang, khususnya pengembangan potensi ekonomi. Baik Ustazah, kita bincang selanjutnya. Apa kesibukan Ustazah akhir-akhir ini? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Pok Kawa ya? Iya, berkisah santai ini ya Ustadz ya? Iya, santai saja. Ya, jadi untuk kegiatan saat ini masih tetap sama seperti kemarin-kemarin, yaitu pembinaan. Iya. Ya, jadi pembinaan di anak-anak, tingkat anak-anak di sekitar lingkungan tempat tinggal. Jadi di dekat rumah kita itu ada belasan anak-anak yang umur SD ya, ada SMP kelas 1. Itu kita koordinir untuk membentuk sebuah grup rebana. Jadi kita koordinir bidang keseniannya, kita dukung seperti itu. Saya kerjasama dengan mendatangkan guru khusus untuk melatih anak-anak ini. Gitu. Kemudian kegiatan lainnya juga di Andikpas ya, anak didik di LPKA. Jadi kita rutin seminggu sekali setiap hari Kamis mengadakan penyuluhan, bimbingan di bidang keagamaannya, pendidikan agama Islamnya, kemudian bidang akhlaknya. Dan khusus saya juga membina ibu-ibu majelis taklim. Iya, yang ketiga ini ya. Iya, khususnya yang ada di Kecamatan Gerunggang. Iya. Ada juga ya beberapa itu di luar kecamatan ada juga, tapi lebih fokus ke Kecamatan Gerunggang. Gerunggang ya. Itu saja sih kegiatan. Ya. Yang menarik sekali Ustazah terkait dengan yang ketiga ini, majelis taklim. Kita tahu kan dalam 2 tahun terakhir ini COVID-19 ya, makin menunda atau membatasi pergerakan kita termasuk dalam kegiatan majelis taklim. Bagaimana perkembangan selama 2 tahun ini majelis taklim yang ada di wilayah Ustazah khususnya di Kecamatan Gerunggang? Iya. Jadi memang benar ya, COVID itu berdampak sangat luas ya. Untuk seluruh masyarakat, terutama juga kaum ibu. Pengajian-pengajian itu kan dianjurkan untuk tidak diadakan dulu seperti itu, sampai dengan batas waktu yang dianggap kondusif lah seperti itu. Jadi kita juga taat akan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Majelis Taklim berusaha untuk tidak terlebih dahulu mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya ramai ya, mengundang masyarakat yang lebih banyak seperti itu. Namun demikian bukan berarti kita tidak produktif. Kita tetap pengajiannya tetap dilaksanakan tapi di rumah masing-masing. Kadang-kadang pembinaan juga saya lakukan melalui WA group ya, atau membuat video-video pendek kemudian kita share, atau kita bisa juga mengambil dari video-video yang dibikin oleh orang lain kita share kepada jamaah seperti itu. Mengenai perkembangan majelis taklim, kalau kita melihat perkembangan terutama 2 tahun terakhir ini, perkembangan ini tentunya kita lihat dari 2 segi ya Ustadz ya, segi kuantitas dan segi kualitasnya.
Nah, secara umum, secara kuantitas majelis taklim di Kota Pangkal Pinang ya, itu sangat sangat cepat perkembangannya. Pertumbuhannya ya? Iya, pertumbuhannya sangat cepat. Itu bisa dilihat dari jumlah keanggotaan majelis taklim yang ada untuk sekarang ini sesuai informasi yang kita terima dari kota ya, bahwa jumlah anggota majelis taklim untuk saat ini itu lebih kurang ada 5.000. 5.000 ya? 5.000 anggota. 5.000 anggota ya? Iya. Nah, dan itu tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Pangkal Pinang. Nah, untuk Kecamatan Gerunggang sendiri, nampaknya Gerunggang ini menjadi idola ya untuk majelis taklim. Iya. Paling tinggi ya? Iya, paling banyak. Walaupun banyak yang tidak terdata sebenarnya. Kalau secara data itu ada 32 untuk tahun 2021 ya. 32 lembaga ya? Ya, sementara untuk 2022 itu belum keluar yang terbarunya. Tapi kemarin kita sempat bincang-bincang, itu mungkin sudah mencapai 40-an. Itu yang terdata. Tapi yang tidak terdata itu banyak juga, Ustadz. Karena kan untuk terjun ke lapangan ya? Iya, harus terjun ke lapangan. Kadang-kadang kita tidak ketemu dengan pengurusnya ya, sehingga tidak bisa kita verifikasi seperti itu. Nah, itu secara kuantitas. Jadi sangat-sangat mengembirakan. Ya, sangat menjadi tren ya. Kalau anak pondok bilang istilah, kalau belum mondok belum keren. Nah, kalau di tingkat warga ibu-ibu ini kalau belum ikut majelis taklim belum keren. Nah, gitu. Benar. Nah, kemudian secara kualitas. Secara kualitas itu bisa kita lihat lah dari peran majelis taklim itu di masyarakat. Dalam setiap kegiatan keagamaan itu selalu tampil mereka. Baik mereka sebagai peserta, sebagai panitia atau sebagai undangan seperti itu. Jadi mereka selalu aktif hadir. Kemudian ada juga dalam bentuk-bentuk kegiatan sosial kemudian dari segi pembelajarannya. Nah, pembelajaran di majelis taklim kalau dulu itu Ustadz ya, terus terang saja pengajian atau majelis taklim itu ya hanya seputar ngaji ya? Iya, ngaji Iqra, kemudian baca Al-Qur'an, baca itu belajar tajwidnya. Tapi sekarang lebih beragam. Nah, selain mempelajari itu tadi juga mempelajari yang lain, misalnya tentang fikih. Kemudian ibadah sosial kemasyarakatan lainnya, belajar yasinan, belajar tahlil seperti itu. Karena itu dipakai di masyarakat kan? Ada juga bidang tauhidnya, pokoknya semuanya lah ya, semua untuk kegiatan PAI-nya itu sudah ada di majelis taklim. Kemudian di bidang-bidang sosial juga kita aktif bergerak itu. Bidang sosial. Seperti apa Ustazah sosialnya? Ya, kalau di bidang sosial kita senantiasa ini rutin ya. Dalam setahun itu minimal 2 kali. 2 kali ya? Terutama yang di bawah binaan saya ya. Jadi setiap mau menjelang Ramadan atau Muharram atau juga kegiatan Maulid misalnya. Jadi setiap menjelang hari-hari besar keagamaan itu kita aktif melakukan kegiatan sosial seperti santunan terhadap anak yatim dan kaum duafa. Juga kita bergerak kalau misalnya ada yang ini kan ada musibah misalnya Ustadz. Misalnya salah satu warga kematian. Seperti kemarin di kecamatan lain, malah di kecamatan Rangkuy. Itu kan ada kebakaran kemarin di Rangkuy di belakang masjid itu. Di belakang Kodim itu ya. Di belakang seputar situ ya. Nah, jadi kita inisiatif jamaah itu mengumpulkan bahan pakaian, kemudian bahan pangan, ada juga dalam bentuk uang segar ya. Kemudian kita ke mereka dan memberikan ya sesuai dengan kemampuan dari majelis taklim seperti itu. Jadi sumber dana untuk kegiatan itu dari para anggota sendiri ya? Iya, jadi kita tidak meminta-minta seperti itu. Sebisa mungkin swadaya dari anggota-anggota itu sendiri. Selain kegiatan sosial, saya sering dijumpai juga Ustazah yang tampil-tampil di acara-acara hari besar juga ada lomba rebana. Apa sering dilaksanakan itu? Apakah di binaan Ustazah majelis taklim itu bergerak juga di tampilan untuk lomba-lomba? Iya. Kalau untuk lomba kita sebenarnya rutin ya, walaupun tidak setiap majelis taklim ya. Tapi ada beberapa majelis taklim itu yang rutin
setiap tahun sekali itu ada minimal. Khususnya untuk intern dari anggota-anggota itu di dalam itu, seperti lomba ini, lomba tahsin, kemudian lomba hafalan ayat-ayat pilihan dan surat-surat pendeknya. Jadi di internal itu ya? Iya, di internalnya. Kalau ke luarnya itu ya seperti Ustadz bilang tadi, ada kegiatan lomba rebana. Walaupun tidak semua anggota tuh aktif ya kalau untuk rebana ini, karena kan ada yang punya bakat, ada yang tidak berbakat bidang itu. Jadi biasanya itu digabung dari beberapa majelis taklim terus tampil dalam satu grup seperti itu. Kemudian saya tertarik dari judul kita tadi, Ustazah, ini potensi ekonomi. Jadi potensi ekonomi Ustazah menggali dari melalui keterampilan rajutan. Iya, betul. Gimana tuh bisa terinspirasi atau dari kenapa memilih keterampilan rajutan untuk anggota Ustazah ini? Boleh diceritakan Ustazah? Iya. Jadi seperti ini, sebelumnya saya luruskan dulu ya. Jadi bidang saya itu memang pembinaan, tapi tidak khusus masalah ekonomi ya Ustaz. Jadi karena agama kan, jadi lebih banyak bergerak di bidang agama. Tapi kita tidak meninggalkan bidang lainnya, karena baik kegiatan ekonomi ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya itu kan merupakan satu rangkaian, ya saling berhubungan satu sama lainnya. Kalau istilahnya itu, kalau kita cinta akhirat, cinta juga dengan dunia, seperti itu kan? Iya, benar-benar. Seimbang kan? Iya, seimbang. Jadi untuk rajutan itu memang majelis taklim kita, terutama di majelis taklim As-Solihah di Bukit Merapin. Bukit Merapin ya. Nah, itu anggotanya itu sangat produktif ya. Saya bilang begitu karena mereka memang punya karya-karya. Ada beberapa itu yang hobinya bisnis, kue ya, seperti mau lebaran itu tadi banyak anggota kita yang memanfaatkan keahliannya di bidang itu, sehingga mereka juga punya pendapatan. Ada juga yang di bidang menjahit, pakaian ini ya, mereka juga manfaatkan itu keahlian kalian atau skillnya tadi. Nah, kemudian di bidang rajutan ini, jadi ada beberapa jamaah kita yang dia hobi seperti itu. Jadi segala sesuatu kan kalau kita hobi dengan senang hati kita akan melakukannya. Nah, jadi mereka membuat rajutan, kadang dijualnya sesama jamaah itulah. Atau ada yang pesan seperti itu. Dia juga mengajarkan Ustaz ya ke yang anggota yang mau minat merajut ya. Iya, betul. Jadi sesama mereka itu saling menularkan. Siapa yang mau belajar, walaupun tidak belum untuk di kelompok, maksudnya di tempat pengajian tapi secara privat ada yang datang ke rumah seperti itu. Tapi rencananya ke depan kita akan adakan seperti itu. Dan saya selalu memotivasi mereka bahwa kita sebagai wanita itu walaupun tidak punya kewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarga, tapi kita sebagai wanita harus punya punya keterampilan. Salah satu saja. Kalau kita hobi memasak ya, kuasailah bidang memasak tadi, agar potensi kita itu bisa terus berkembang jadi tidak mandek. Sebagai wanita kita punya potensi yang bisa kita kembangkan, dan itu menjadi amal ibadah bagi kita tentunya. Kemudian Ustazah, kira-kira ini Ustazah kan sudah mendampingi atau membina lah terkait majelis taklim. Tentunya ada majelis taklim yang lambat bergerak gitu kan, ada yang setengah cepat bergerak atau bahkan melejit kan. Kira-kira apa yang perlu ditingkatkan dari majelis taklim ini, baik dari segi kurikulum atau bidang usaha tadi, agar mereka lebih eksis lagi ke depannya? Itu pertanyaan bagus ya. Jadi memang tidak semua majelis taklim itu aktif. Ada juga namanya bagus tapi anggotanya kurang aktif. Ada juga yang semangat sekali itu Ustaz. Memang beragam ya pengalaman saya sebagai pembina atau penyuluh tadi, sangat beragam. Ini majelis taklim ini kalau diundang itu duluan gurunya yang datang, ada kadang gurunya duluan bersih-bersih, gurunya belum hadir gitu. Kadang ada juga mereka yang menunggu belum waktunya, tapi mereka sudah berjajar berbaris. Tapi alhamdulillah itulah namanya dinamika majelis taklim ya. Bagaimanapun kita harus support mereka. Kalau mereka belum aktif saat ini ya
mungkin karena kesibukan tertentu. Dan saya yakin mereka berniat dan akan aktif. Mengenai itu tadi yang harus ditingkatkan, saya pikir ya ini ya, salah satunya keterampilan merajut tadi. Berarti ada inilah kita isi di Majelis Taklim itu sebuah kegiatan ya, ekonomi ya. Iya, ada kegiatan ekonominya yang rajutan ya. Iya, yang membawa kebermanfaatan baik bagi anggota itu dan bagi orang lain. Kebenaran saya di sini bawa contohnya nih Ustaz. Oh iya, ini contoh karya rajutan dari ini ya. Itu bahannya ini ya, As-Solihah sama ini Al-Haramain. Solihah di Bukit Merapin ya. Dua sekretariatnya kalau As-Solihah ini, yang satu Bukit Lama, satu Bukit Merapin. Ini Ustadz untuk ini botol. Ini, pemirsa, hasil rajutan dari Masjid Taklim As-Solihah binaan Ibu Emi Rianti. Ini wadah botol. Nah, kebetulan ada botol ini. Manfaat sekali ya. Kita coba ya. Sama sungguh nih. Nah, ini kalau untuk anak-anak bisa aman nih bawanya. Wah, cantik sekali nih Ustazah. Jadi menarik kan? Iya, menarik, bagus lagi. Ya, pemirsa, ya. Ini keren rajutan dari Masjid Taklim As-Solihah. Iya. Kalau yang ini dari LPP nih. LPP ya? Iya. Ini yang ngajarnya Ustazah apa gimana nih? Kalau saya sih bisa merajut, tapi tidak begitu ahli. Jadi saya serahkan sama yang ahlinya, sesama mereka saling mengajarkan seperti itu. Iya. Wah, cantik kita sekali itu ini. Sebagai pemotivasi sajalah. Iya. Hasil rajutan seperti kayak mesin. Nah, ini tempat tisu ya. Itu tempat tisu. Pemirsa ya. Itu dari Jamaah Majelis Taklim Al-Haramain. Nah, ini kegiatan usaha nih. Iya. Ya, cantik sekali. Ya. Nah, ini juga ada nih tempat telur. Tempat telur ya? Iya, bagi mungkin yang mau khitanan anaknya, jadi mau sedekah. Ya, bisa digunakan lagi. Iya. Bisa dicuci. Kemudian digunakan lagi, tahan lama itu Ustaz. Kalau yang kertas kan sekali pakai ya. Iya, kemudian tidak ini menambah sampah kita di sini. Iya, tidak menimbulkan limbah. Iya, limbah. Nah, itu diantaranya. Nah, itu kopiah. Wah, keren nih. Ya, pemirsa, ini kopiah hasil dari kerajinan Masjid Taklim juga ini. Iya, Majelis Taklim juga, As-Solihah. Kalau mau mendapatkan ini gimana Ustaz? Mau mendapatkannya bisa hubungi saya, bisa. Saya bisa menghubungkan keren, sama. Karena kan untuk laki-laki kan ini ada lubang angin nih kayak ini. Iya, jadi nggak panas tuh kepala. Dan bisa diukur nanti. Bahkan kopiah itu juga bisa di ini loh, apa namanya? Ini sebagai apa namanya? Iya, bisa dipesan juga untuk anak-anak bisa. Kadang agak susah cari untuk anak-anak kecil 2 tahun 3 tahun. Bisa dipesan. Alhamdulillah. Ukuran kepalanya berapa seperti itu kan ya. Ini keren-keren semua nih. Iya, ini untuk ibu-ibu konektor ya. Konektor jilbab itu. Nah, inilah lebih kurangnya karya-karya dari jamaah kita. Daripada mereka bengong-bengong kan, menghabiskan waktu tidak bermanfaat. Nah, dengan ini kan banyak dapatnya. Benar-benar. Selain itu mendapatkan keuntungan. Dari segi waktu termanfaatkan, kemudian ada pendapatan ekonomi tambahan untuk membantu keluarga. Iya. Nah, ini wadah ini nih. Apa namanya, toples ya. Oh iya, mantap. Bisa toples, bisa juga tas. Ya. Pemirsa, khususnya nih untuk Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, jika mau mendapatkan ini, bukan iklan ya, tapi hubungi Ibu Emi Rianti. Ini binaan Ibu Ustazah Emi Rianti terkait dengan rajutan. Iya. Ini besar, maksudnya apa ya? Sangat berdaya ekonomi loh. Iya. Karena modalnya tidak begitu besar, tapi keuntungannya lumayan. Ya. Nah, seperti ini dijual dengan harga 50.000, lebih kurang 50.000. Bikinnya susah ya deh. Ini kan bikinnya susah nih. Nah, modalnya mungkin bisa 30-an ribu kalau yang ini. Jadi kan untungnya lumayan. Kalau kopiah gini berapa Ustazah? Kopiah ini berapa ya, saya lupa ya. Kayaknya agak lebih nih karena buatannya rumit. Ini 50-an juga nih, 50-an ribu. Keren nih. Kalau ini murah meriah nih, ibu-ibu yang mau pesan 3.500. Nah, daripada pakai kantong plastik mendingan ini. Kalau beli banyak diskon. Kemarin malah sebelum harga melonjak itu ini cuma dijual 2.500. 2.500 ya. Karena bahan sekarang naik ya. Bahan pada naik kan seperti itu. Nah, ini bahannya hanya ini nah Ustaz.
Nah, Ustadz bisa merajut? Nggak bisa saya. Dulu hanya pelajaran SD dulu ya. Merajut kasih bisa ya. Ini butuh keterampilan khusus ya pemirsa ya. Jadi selain dipasarkan sama anggota sekarang kan ada keinginan untuk mengembangkan jauh lebih ke depan, apakah untuk koperasi ini? Iya betul sekali. Jadi memang kita punya keinginan untuk itu ya. Saya itu bermimpi sebenarnya Ustadz ya. Bahwa majelis taklim itu ke depannya bisa mandiri. Bisa mandiri ya. Jadi kalau selama ini kan ya memang mandiri sih. Biaya sendiri. Benar. Ya kita tidak menafikan pemerintah lah, mereka ada bantuan kok, pernah memberikan bantuan kepada kita di Majelis Taklim Al-Haramain ya, dan kita manfaatkan tentunya. Harapannya bisa lebih dikembangkan lagi, bisa dalam bentuk koperasi tadi. Jadi saya punya cita-cita itu, punya keinginan Majelis Taklim itu punya toko seperti itu ya. Seperti toko Ustadz Delip itu kan. Jadi bisa dipajang di kaca. Jadi jamaah bisa melihatnya, tamu bisa melihat, orang lain bisa melihat model apa yang akan dipesan seperti itu. Boleh juga nih ya. Mudah-mudahan lah nanti terrealisasi. Alhamdulillah pemirsa, ini wujud fakta sebuah kegiatan usaha di binaan Ibu Ustazah Imirianti, Majelis Taklim Soleha ya. Soleha dan Al-Haramain. Al-Haramain. Juga dari LPP. Dan juga dari Majelis Taklim yang ada di LPP, Lembaga Pemasyarakatan Perlindungan Anak ya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Alhamdulillah. Ini bukan dengan ada kegiatan ini kan mengaktifkan kegiatan mereka jadi tidak bosan dan juga bernilai guna. Satu tadi Ustazah untuk meningkatkan ini kan dengan adanya inovasi di dalam Majelis Taklim itu salah satunya kegiatan usaha. Apalagi kegiatan Ustazah untuk meningkatkan motivasi atau para ibu-ibu untuk lebih aktif mengikuti kegiatan Majelis Taklim. Selain tadi bidang usaha juga dengan materi-materi, apakah ada lain lagi? Karena sekarang ini kita lihat konsentrasi ibu-ibu juga menghadapi tantangan untuk isunya ya, selain juga tantangan globalisasi ini kan, terkait dengan elektronik sehingga kegiatan mereka juga banyak itu kan. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain yang menuntut mereka untuk tampil eksis selain di Majelis Taklim Jadi sebagai anggota Majelis Taklim, ibu-ibu ya kita juga harus melek lah istilahnya, melek teknologi. Benar-benar. Oleh karena itu kalau kita punya ini misalnya, ini kan kalau hanya dari mulut ke mulut, mungkin terbatas ya. Atau apa namanya itu kadang-kadang tidak sampai kan kalau kita kalau pesan uang kata orang kan bisa berkurang ya. Bisa berkurang ya atau bisa hilang. Kalau pesan omongan bisa nambah. Begitu juga dengan barang kan. Jadi untuk itu kita harus melek teknologi tadi dengan cara meningkatkan potensi kita atau ilmu kita di bidang teknologi, diantaranya kita bisa menguasai Android ini, jangan Android yang menguasai kita. Kita bisa jualan online. Barang-barang ini melalui handphone Android tadi. Kemudian kita juga harus belajar melalui handphone juga mau tidak mau itu Ustaz. Karena zaman menuntut seperti itu. Jadi pembelajaran itu tidak hanya tatap muka face to face seperti kita berdua ini, tapi juga melalui alat. Alatnya itu alat transportasinya ya seperti Android itu menjadi penghubung satu sama lainnya. Nah harapannya dengan punya kreativitas, skill, keterampilan, ibu-ibu bisa beli sendiri handphonenya, tanpa minta sama suami kan, seperti itu. Dan kalau kita hasil keringat sendiri itu lebih enak, lebih nyaman kita memakainya. Jadi saya pikir seperti itu ya Ustadz ya. Kita tidak menutup diri dari teknologi yang ada. Contohnya para penyuluh juga itu dituntut untuk mampu berdakwah secara digital. Ini pesan untuk ini ya. Untuk para penyuluh. Harus ngupdate informasi juga. Betul. Update informasi dan juga ngupdate media penyampaian dakwah ya. Betul. Jadi kemarin kita sempat ikut pelatihan itu 20 hari ya lebih kurang 20 hari ya. Selama Ramadan itu loh Ustaz. Virtual ya? Virtual. Jadi kita dituntut untuk bekerja mengerjakan proyek video. Kalau tidak salah itu saya share itu di grup kantor ya. Itu merupakan tuntutan untuk
para penyuluh ya, dan semua yang terlibat dalam dunia dakwah pendidikan juga ya, para guru seperti itu. Nah, jamaah, para murid juga seperti itu. Karena anak didik sekarang lebih pintar kadang daripada gurunya. Saya itu kadang-kadang dapat WA, kok isinya bagus-bagus kadang itu Ustaz. Yang ngirim begitu dilihat, yang ngirim ternyata jamaah kita yang ngirim. Sementara kita sendiri belum tahu seperti itu. Informasi ya, jadi ya kita manfaatkan media yang ada seperti itu. Terakhir Ustazah, apa harapan Ustazah terhadap Masjid Taklim yang ada di Kota Pangkal Pinang ini? Ya, baik dari segi tenaga pengajarnya, juga terkait dengan anggotanya, ataupun ibu-ibu yang belum masuk Masjid Taklim. Ya, harapannya kita kan ingin ya sama-sama selamat dunia akhirat ya. Betul. Silakan Ustazah. Iya. Baik, jadi saya sih berharap tentunya ya untuk Majelis Taklim itu tentunya yang baik-baik lah. Terus meningkatkan potensi dirinya. Gali terus potensi yang ada pada kita dan kita tularkan lagi potensi tadi. Nah, contohnya kita ini tadi ya, kembali ke sini tadi. Kalau kita bisa, maka ilmunya harus kita tularkan kepada jamaah lainnya, kepada orang lain agar terus bermanfaat. Nah, jadi potensi-potensi seperti ini apapun itu bidangnya. Baik bidang keterampilan seperti ini, bidang tulis menulis ya, bidang seni. Nah, kita juga baru membentuk grup berbana kemarin di ini. Betul lagi ya. Iya, di As-Solihah karena selama ini belum ada. Cuman belum ada peralatannya, belum ada. Peralatannya lumayan ya. Nggak mungkin minjam-minjam terus ya. Iya. Itu. Kemudian untuk ya saya sendiri selaku tim pembina lah seperti itu. Tentu harus meningkatkan kualitas ya. Karena bagaimanapun zaman itu berubah. Nah, oleh karena itu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Update informasi update informasi dan segala sesuatunya harus kita sesuaikan dengan zaman. Yang tidak boleh berubah itu kan akidah. Akidah kita tidak boleh berubah dikotak-katik. Agama yang sudah jelas itu tidak boleh kita kotak-katik. Mengenai ilmu pengetahuan, informasi segala macamnya itu harus terus kita tingkatkan, kita gali. Dan sekali lagi kita tularkan kepada orang lain. Selain itu juga saya harap para Majelis Taklim ini anggota-anggotanya tetap eksis. Terus eksis. Berbuatlah apa yang kita bisa. Jangan menunggu nanti sebentar lagi karena waktu terus berjalan. Nah, maka ikutlah kegiatan-kegiatan taklim ya bagi ibu-ibu yang belum sempat, disempat-sempatkanlah Ustaz. Karena waktu ini kita kalau memang menunggu sempat tak akan sempat. Tak akan sempat, benar. Apalagi ibu-ibu ya. Benar. Punya anak kecil kan. Apalagi pekerjaan rumah kan tidak selesai kan. Astagfirullah, kalau untuk pekerjaan rumah ini ya memang tidak pernah selesai. Tapi benar. Kitalah yang mengatur pekerjaan. Jangan kita diatur sama pekerjaan. Harapannya itu ya. Jadi tetap terus mengembangkan diri, potensi diri, terus tetap eksis dan meningkatkan keterampilan dan keahliannya itu, Ustaz. Pemirsa, itulah bincang-bincang kita dari Ustazah Emy Rianti, sarjana agama. Banyak hal yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Salah satunya bagaimana kita bisa mengembangkan Masjid Taklim melalui potensi ekonomi. Salah satunya melalui keterampilan lanjutan. Ustazah, terima kasih sekali atas ilmunya. Iya, sama-sama Pak Ustadz sudah diundang di tempat ini. Iya, sama-sama. Sehat terus ya Ustazah ya. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Iya. Demikianlah para pemirsa Pokkawa TV, Kantor Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang. Edisi kali ini kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.